Dua, yaitu rasa jadinya manusia sempurna. Maka dinamakan pucuknya hamba yang sebenarnya, dan ingatlah kepada Allah. Kita disuruh selalu ingat kepada Allah, maksudnya begitu. Zikir la ilaha illallah, zikir lisan, dan zikir Allah itu zikir nyawa. Dan zikir hu itu zikir sir atau zikir rahasia. Ketahui olehmu bahwa Roh Kudus itu ada raja dari semua roh, yaitu tidak masuk kalangan Allah. Itu tidak masuk kalangan Allah, tidak wajib mengucapkan di dalamnya. Sesungguhnya roh-roh Allah yang dimasukkan ke dalam Nabi Adam dengan bersabda Allah, bersabda Allah, wa nafahtu fihi mir ruhi. Artinya, meniupkan aku di dalam Nabi Adam dari rohku, maka rohnya Nabi Adam itu makhluk. Ya, rohnya Nabi Adam itu adalah makhluk atau Rohul Kudus. Itu kelihatan dari semua rupa. Karena sesungguhnya hakikat semuanya yang hidup, ya, dan hakikat semua wujud, dan roh itu jadi kenyataan Roh Kudus. Sesungguhnya semua makhluk itu mempunyai roh. Nah, itu semua makhluk itu mempunyai roh. Jadi berdiri dengan roh. Artinya nyawa yang suci. Itu. Manusia itu mempunyai jasad rupa dan mempunyai nyawa dan rasa, yaitu roh yang jernih dan dinamakan rasa. Itu. Itulah Allah yang meliputi semua makhluk atau alam laut, yaitu Zatullah. Artinya la ta'yun, alam jabarut, yaitu roh idapi. Alam malakut, yaitu rohani. Alam nasut, yaitu jasad. Itu. Alam ketiga itu adalah alam manusia. Dan alam ketiga itu manusia tidak berkuasa menghilangkan wujudnya dari bangsa makhluk dan lagi menghilangkan kuat dan sifat kekuasaan. Itu. Kehendak hidup ilmu dengan pemandangan dan omongan. Sesungguhnya semua yang diucapkan itu pesuruh. Badan maksudnya ini yang selalu diperintahkan oleh Allah dalam kesehariannya. Jadi wajib kamu mengembalikan. Kita disuruh kembalikan. Karena bukan milik kita, ya. Kita disuruh kembalikan. Supaya tidak ada yang akan dihisap, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah pasrahkan semuanya. Kembalikan semua
kepada pemiliknya, yaitu Allah maksudnya. Maka satukanlah jiwa dan raga ini di dalam Allah, begitu. Kepada yang punya pesanan atau titipan. Nah, seolah-olah pesanan atau titipan yang ada pada kita ini. Maka karena semua ini merupakan titipan, kita harus kembalikan kepada yang punya titipan. Dalam artinya Allah, begitu saja. Atau badan selalu diperintahkan oleh Allah, begitu. Ketika manusia telah berhasil itu hilang, semua yang diucapkan datang kepada alam laut. Yang dirembuk semua itu tiada mati dalam hidup, tiada dinamai mati hukumnya, yang diperbuat oleh segala nabi. Itu yang diperbuat oleh segala nabi, oleh orang yang tinggi pengetahuannya, memegang tunggal dari mukanya, memandang gembira. Itu kita sudah kelihatan. Kalau orang yang sudah memegang tunggal itu dari mukanya saja kita sudah ketahuan bahwa selalu memandang gembira, begitu. Sedang berduka cita artinya yaitu yang dibuat gantinya sukma jadi sebel. Itu sudah suka hakiki, karena bedanya hak dan makhluk itu seperti gelombang dengan lautan. Itu antara kita dengan Allah itu ibaratnya seperti antara gelombang dan lautan, tidak mampu dipisah-pisahkan. Yang dinamakan lautan itu tiada kuat dipisahkan dengan sesuatu arah di sesuatu tempat. Lautan itu sudah terlahir keadaannya dan rupa airnya. Air yang lebar yaitu Nur Muhammad, ya. Itulah hakikatnya sesuatu makhluk. Lautan itu zatullah. Gelombang umpama makhluk yang tidak berpisah dari airnya, dan air itu kumpul dari semua arah, dari semua penjuru maksudnya, tapi tetap menjadi satu dinamakan lautan. Nah, itu. Lautan itu tidak jauh dan tidak dekat dengan gelombangnya dan tidak berpisah. Begitulah perumpamaan antara kita dengan Allah, juga tidak jauh dan tidak terpisah, dan tidak berkumpul dengan laut, dan tidak berkumpul. Allah itu tidak bersekutu juga dengan kita, tidak menjadi, tidak menyatu, tidak satu maksudnya. Tapi Allah yang menyertai di dalam hidup ini, begitu maksudnya. Sifat hayawah yaitu sebelumnya nyata, artinya hidup dengan nyawa, yaitu mustahil Tuhan itu hidup bernyawa. Allah itu tidak bernyawa, tidak hidup dengan bernyawa sebenarnya. Nah, itu. Maka kenyataan Allah ada pada diri manusia. Kita yang bernapas, yaitu napasnya Allah, tapi kepunyaannya Allah maksudnya. Sifat ilmu yaitu sebelumnya nyata, sifat ma'ani namanya, artinya Tuhan itu tidak dengan mata. Nah, itu. Allah itu tidak dengan mata, tetapi mustahil Tuhan itu buta. Nah, itu. Kita yang bermata,
Nah itu, tapi mustahil Tuhan itu buta, begitu. Selalu mengetahui maksudnya. Sifat iradat yaitu sebelumnya nyata sifat ma'ani namanya. Artinya kehendak Tuhan itu mustahil tiada berkehendak. Sifat iradat yaitu sebelumnya nyata sifat ma'ani namanya. Artinya kehendak Tuhan itu mustahil jika bersama dengan makhluk. Nah, itu Allah tidak bersekutu maksudnya, tapi tidak berpisah dengan segala maknanya, maksudnya begitu. Sifat kudrat yaitu sebelumnya nyata sifat ma'ani namanya. Kuasa Tuhan itu mustahil jika menderita celaka atau apes, begitu. Yang menderita sakit, celaka, apes itu badan ini, bukan Allah, bukan roh. Roh itu tidak sakit ya, tidak butuh makan dengan makanan yang seperti kita makan hari-hari. Yang dia butuhkan ya amalan, berzikir, bacaan-bacaan sholat kita, itu yang dibutuhkan oleh roh itu. Alam laut yaitu kodim atau ahadiyah. Martabat zat lapasnya hu. Itu martabat zat ya. Artinya dia artinya. Kodim atau wahdah. Martabat sifat lapasnya Allah. Itu. Kodim atau ahadiyah. Martabat asma lapasnya Rahman. Nah itu. Namanya martabat ahadiyah yaitu ketika Tuhan sebelumnya mempunyai kemauan, itu masih gaib ya, owang awung. Bumi, langit, 7 lapis gelap dan terang belum ada, melainkan roh kalam namanya. Nah, itu. Aras, kursi, surga, neraka, yang ada hanya zat mutlak namanya. Nah, zat mutlak namanya. Dan wujud mahli namanya, gaibul guyub. Nah, itu. Namanya martabat wahdah, yaitu Tuhan mempunyai kemauan, mempunyai keinginan, mengetahui zat dan sifat dia, dan mengetahui semua yang berwujud atas sebelumnya berpisah dari setengahnya, namanya waktu gaib namanya. Dan sirullah kodim ibarat di dalam johar awal, ibarat di dalam johar awal. Namanya martabat wahadiyah yaitu permulaan Tuhan yang mengetahui dalam zat, sifat dan af'alnya, dan semuanya wujud yang berpisah-pisah dari setengahnya akian sabitah, dan yaitu haknya atau hakikatnya asik, asal asik, asal nikmat saja begitu. Martabat nyawa atau tunda baru atau alam arwah ya. Martabat mati atau tunda baru alam misal. Martabat napas tunda baru alam ijsan begitu.
ilmu hakikat ya. Di bawah ini kita menerangkan tentang ilmu hakikat. Sebagaimana ada tersebut di dalam perintah agama Islam, yaitu 4 ya. Adapun ilmu hakikat itu sesuatu pengetahuan di dalam batin. Ada sebelumnya bertindak terlebih dahulu, kita rasa perlu lebih dahulu akan memberi keterangan haknya lafaz Fatihah. Karena keadaannya beberapa ilmu itu ada diambil dari lafaz ini. Ya. Diambil dari lafaz ini. Haknya lafaz Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bis yaitu maksudnya ketika aku menjadikan kamu Muhammad, ketahuilah olehmu bahwa aku adalah kamu dan kamu juga adalah aku. Nah ini lafaz millah yaitu maksudnya aku zat Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Ya Muhammad, bahwa adanya kamu, maksudnya Allah itu zat yang wajibul wujud, yang mengadakan segala makhluk dan semua sifat-sifatnya. Itu 3, lafaz Rahmanir Rahim yaitu murah dan kasih. Ya Muhammad, yang menyatakan diri segala kemurahan di dalam alam ini. Allah itu Maha Rahman dan Rahim ya. Maha pemurah, pengasih dan menyayangi. Begitu. Lafaz Alhamdulillah yaitu pujian kamu itu guna pujianku. Nah itu. Ini namanya puji memuji ya. Dan aku memuji kepadamu. Nah, puji memuji. Puji memuji yaitu Allah yang memuji dirinya. Begitu. Jadi namanya puji memuji dari Allah dan Muhammad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang lebih awal dan Muhammad yang menyatakan sabda yang gaib-gaib, yaitu yang mewartakan, mengeluarkan suara, maksudnya yang gaib ya. Artinya yang menyatakan sabda yang gaib-gaib itu yaitu yang mewartakan hal di dalam surga dan neraka. Surga itu kan tidak pernah kita lihat, neraka tidak pernah kita lihat. Tapi kita sudah berani pastikan bahwa surga itu adalah keindahan. Neraka itu adalah siksaan. Nah ini yang dimaksudkan, sudah berani kita mewartakan, memberitahukan bahwa ada surga dan neraka. Begitu maksudnya. Lafaz Rabbil Alamin ya. Rahmanir Rahim yaitu Allah yang berkuasa di dalam alam atau di dunia dan akhirat. Allah yang menguasai segala-galanya ini, berkuasa maksudnya.
Lapas Maliki Yaumiddin yaitu mahlige keraton yang paling sempurna di dalam surga dan neraka.